Sampurasun. Halo dulur-dulur, selamat pagi nih, selamat datang di channel Film Dulur. Kali ini kita akan membahas film bergenre drama romantis thriller yang berjudul The Handmaiden. Film ini disutradarai oleh Park Chan-wook. Film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul Fingersmith karya Sarah Waters. Sebelum itu saya akan mengingatkan kepada dulur Salarea untuk menonton full filmnya secara utuh, karena dengan menonton filmnya secara utuh akan memberikan sudut pandang secara lengkap. For your information, waktu yang diangkat dalam cerita ini saat Korea dijajah Jepang. Lanjut. Cerita diawali dengan seorang perempuan yang akan berangkat ke suatu tempat, dan kepergiannya diiringi isak tangis. Lalu berangkatlah perempuan tersebut ke sebuah rumah orang Jepang untuk bekerja sebagai pelayan bangsawan di rumah tersebut. Setibanya di sana, dia disambut oleh kepala pelayan bernama Sasaki. Perempuan tersebut bernama Tamako. Dalam Jepang dipanggil Okju, tapi untuk mempermudah kita sebut saja Tamako. Lanjut. Perempuan bernama Tamako ini diberi tempat tidur. Ketika akan tidur, ia mendengar jeritan seorang perempuan. Perempuan tersebut adalah putri dari seorang bangsawan bernama Hideko. Tamako yang mendengar jeritan pun langsung menghampiri Hideko, lalu menenangkan Hideko. Hideko bilang, bila bibinya menjadi gila dan gantung diri di pohon sakura. Tamako pun mencoba menenangkan Hideko hingga terlelap. Keesokannya, Tamako memberikan surat kepada Hideko. Surat itu berasal dari Pangeran Fujiwara. Fujiwara ini merupakan tuan dari Tamako sebelumnya. Adegan selanjutnya, terlihat Tamako ke perpustakaan untuk mendatangi Hideko. Setibanya di sana, ia dilarang mendekati oleh paman Hideko bernama Kozuki, dan terlihat Hideko yang sedang diajari oleh Kozuki. Setelah selesai, Tamako dan Hideko pun pergi dari perpustakaan tersebut. Keesokannya, terlihat Hideko sedang mandi karena akan kedatangan Fujiwara. Kedatangan Fujiwara itu sebagai ucapan terima kasih Hideko, karena Fujiwara telah merekomendasikan pelayan yang baik kepada Hideko. Setelah itu, Tamako diminta untuk mendatangi Fujiwara. Di sini terbongkar rahasia siapa sebenarnya Tamako. Ternyata Tamako itu nama samaran. Nama asli dari Tamako adalah Nam Sukhi. Dan juga Fujiwara, ia bukan seorang bangsawan. Sukhi dan Fujiwara ternyata sesama pemalsu dan penipu. Mereka bersekongkol untuk mencuri harta Hideko, di mana Fujiwara akan berpura-pura sebagai pangeran dari Nagoya, mendekati Hideko, membuat Hideko jatuh cinta dan menikahi Hideko, lalu pindah ke Jepang. Setelah mendapatkan harta Hideko, ia akan mengatakan Hideko gila. Dengan begitu, Fujiwara akan mendapatkan harta Hideko. Tentu saja dibantu oleh Sukhi sebagai pelayan Hideko. Dan untuk rencana selanjutnya, Fujiwara meminta Sukhi untuk memberikan dirinya ruang berduaan dengan Hideko. Keesokannya, Fujiwara dan Hideko sedang latihan melukis. Fujiwara pun mengeluarkan skill untuk menggait hati Hideko. Setelah itu, Hideko dan Sukhi pergi ke hutan untuk mencari jamur dan melukis pemandangan. Dan di sana, ternyata ada Fujiwara juga. Tentu saja, ini rencana Fujiwara dan Sukhi. Tapi nampaknya Sukhi tidak suka dengan rencana ini. Terlebih, setelah menciduk Hideko dan Fujiwara. Adegan selanjutnya, Hideko memanggil Sukhi untuk menemaninya tidur. Ketika akan tidur, hal yang tak seharusnya terjadi malah terjadi. Sukhi dan Hideko bercumbu. Sukhi mengajarkan Hideko bagaimana rasanya berhubungan intim. Keesokannya, Fujiwara mengajarkan Hideko yang sedang melukis, dan tentu saja sambil grepe-grepe. Hideko yang tak suka lalu berteriak. Fujiwara memberikan Sukhi uang, tentu saja agar Fujiwara berduaan dengan Hideko. Di luar dugaan, Sukhi menolak hal tersebut. Skenario pun gagal, dan Fujiwara yang kesal memarahi Sukhi. Sukhi hanya ingin agar Fujiwara tidak terlalu kasar kepada Hideko. Adegan selanjutnya, nampak Sukhi sedang memijat kaki Hideko. Di sini, Hideko bertanya,
apakah ia harus menerima pinangan dari Fujiwara. Sukhi pun menjawab, jika Hideko pasti bisa mencintai Fujiwara. Jawaban dari Sukhi tak disukai Hideko. Sukhi pun ditampar. Keesokan harinya, dengan berat hati, Hideko menerima pinangan Fujiwara dan bersedia dibawa ke Jepang. Dengan syarat, ia boleh membawa Sukhi. Dan mereka pun ke Jepang. Hideko dan Fujiwara melangsungkan ijab kabul. Saat acara ijab kabul, Fujiwara memberikan suatu barang kepada Hideko. Saat malamnya, Sukhi gelisah karena Hideko dan Fujiwara sedang malam pertama. Keesokannya, Hideko mengajak Sukhi main pelayan-pelayanan. Sukhi pun terpaksa menggunakan baju Hideko. Lalu, Sukhi berkata kepada Fujiwara untuk segera mengirim Hideko ke rumah sakit jiwa, karena terlihat kian hari Hideko nampak kacau. Dan setibanya di rumah sakit, malah Sukhi yang ditahan. Jadi, selama ini Sukhi yang dijebak oleh Fujiwara dan Hideko. Setelah itu, alur cerita mundur, menceritakan masa kecil Hideko. Sejak kecil, Hideko sudah menjadi yatim piatu, dan juga sejak kecil ia dan bibinya, istri dari Kozuki, dipaksa membaca, dan bacaan ini merupakan bacaan erotis yang nantinya dipertunjukkan kepada para bangsawan. Hal tersebut membuat bibinya gila sampai ia bunuh diri. Hal itu membuat Hideko menggantikan posisi bibinya sebagai pembaca cerita erotis. Di sisi lain, Fujiwara yang berhasil menyamar sebagai pangeran, ia mengetahui rahasia gelap dari Kozuki, paman Hideko. Sebenarnya, Kozuki orang Korea. Ia berkhianat agar mendapatkan tambang emas dan menjadi orang Jepang. Dan juga, Fujiwara tahu jika Kozuki akan menikahi Hideko, dan Kozuki menjadikan Sasaki sebagai pemuas nafsunya. Fujiwara berkata, jika orang Eropa sudah mengajarkan perempuan melukis, dan hal tersebut membuat Kozuki malu. Lalu ia menyuruh Fujiwara mengajarkan Hideko melukis. Selanjutnya, Fujiwara mengajak Hideko untuk bersekongkol dengannya. Fujiwara meminta sebagian harta dari Hideko dan menawarkan sebuah racun ke Hideko untuk membunuh Kozuki. Karena Hideko tersiksa perlakuan pamannya, ia pun mengiyakan tawaran tersebut, dan racun akan diberikan saat pernikahan mereka di Jepang. Dan cerita pun kembali lagi ke awal, di mana Sukhi memasuki rumah tersebut. Rencana demi rencana Fujiwara dan Hideko lakukan untuk mengelabui Sukhi, sampai Hideko merasa bersalah karena ia mengorbankan Sukhi, yang ia rasa Sukhi terlihat tak rela Fujiwara mendekati dirinya. Hideko pun berencana membatalkan perjanjian dengan Fujiwara, sampai Hideko bertanya kepada Sukhi, dan jawaban yang diberikan Sukhi membuat Hideko menampar Sukhi sampai ia akan melakukan bunuh diri. Untung saja Sukhi berada di waktu yang pas untuk menyelamatkan Hideko, dan di sini Sukhi mengakui jika ia berencana menipu Hideko. Hideko yang sudah tahu justru mengatakan bahwa sebenarnya Sukhi lah yang dijebak. Lalu mereka mengirim surat kepada pengasuh Sukhi di rumah bahwa Sukhi dan Hideko kini bekerja sama. Ternyata Sukhi masuk rumah sakit jiwa merupakan salah satu tipu daya untuk mengelabui Fujiwara. Adegan pun berlanjut. Kozuki yang pergi, lalu Hideko mengajak Sukhi pergi ke perpustakaan. Sukhi yang tahu selama ini apa yang dilakukan Hideko pun marah. Lalu ia mengacak-acak semua buku yang ada di sana. Setelah itu, mereka pun kabur membawa uang dan melancarkan rencana mereka. Lalu tibalah mereka di sungai, yang ternyata sudah ada Fujiwara yang menjemput. Lalu mereka kabur ke Jepang menggunakan kapal feri. Setibanya di Jepang, Hideko dan Fujiwara melangsungkan ijab kabul. Sesuai perjanjian, Fujiwara pun memberikan racun kepada Hideko. Adegan pun kembali lagi ke rumah sakit jiwa, di mana Sukhi yang ditahan dan Hideko yang bersama Fujiwara. Atas bantuan Buksun, keluarga Sukhi, rumah sakit jiwa tersebut dibakar, lalu berpura-pura sebagai pemadam kebakaran. Dengan pintarnya, Sukhi membuka borgol kaki menggunakan penjepit rambut dan kabur.
Di sisi lain, Hideko dan Fujiwara berada di hotel. Hideko mencampurkan racun ke minuman Fujiwara. Fujiwara pun meminumnya, dan ia pun pingsan. Lalu Hideko membawa uang dan kabur. Sebelumnya, Hideko sudah mengirim surat kepada pamannya bahwa Fujiwara adalah penipu, dan ia pun ditangkap oleh centeng pamannya. Hideko yang kabur lalu bertemu Sukhi. Mereka pun melarikan diri ke Shanghai. Sementara itu, Fujiwara disiksa oleh Kozuki. Saat disiksa, Kozuki meminta Fujiwara bercerita saat mencumbu keponakannya, Hideko. Namun, sebelum itu, Fujiwara meminta rokok kepada Kozuki. Dan ternyata, rokok itu sudah dicampur dengan merkuri. Dengan ruangan yang kedap, maka terperangkaplah asap rokok itu. Kozuki dan Fujiwara pun meninggal. Adegan selanjutnya, Sukhi dan Hideko pun bercumbu lagi. Film pun selesai. Gimana? Mantap nggak tuh filmnya? Film ini berhasil mengecoh saya berkali-kali. Alur cerita yang tidak mudah ditebak membuat film The Handmaiden tidak bosan saat ditonton. Dan juga film ini pantas mendapatkan skor tinggi. Oke, segitu saja film yang kita bahas kali ini. Mungkin dulur-dulur ada saran dan kritik atau mau request film lainnya, langsung saja komen di bawah. Hatur nuhun kepada dulur-dulur yang sudah mensupport channel Film Dulur dan meluangkan waktunya untuk melihat konten Film Dulur. Jika dulur-dulur terhibur, langsung saja subscribe agar mendapatkan konten terbaru dari channel Film Dulur. Sampai jumpa di konten Film Dulur selanjutnya. Sampurasun.